Itu kira-kira kalau misalnya dikupas secara tuntas sehingga orang memahami tidak secara parsial tapi benar-benar paham secara utuh, secara komprehensif, sebagai kasanah pengetahuan kita sebagai orang Jawa, kira-kira bagaimana Mbak Gatot? Begini ya, menjelaskan apapun terutama sejarah, itu yang buat patokan atau pegangan kita awal adalah sebagaimana yang sering saya ungkap, sing wis ya wis, sing durunge ayo dihati-hati. Jadi tidak mempermasalahkan yang sudah terjadi, dan sudah biar terjadi. Itu menjadi pelajaran kita bersama agar tidak terulang lagi. Kenapa? Apa yang dipesankan ini mengenai kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau konon pernah terjadi perpecahan di antara kita, itu pernah harus kita pahami. Sebab sering kita ini menyembunyikan sejarah masa lampau, sehingga kita tidak paham apa yang pernah terjadi. Nah, demikian masyarakat itu mengorek-ngorek sendiri sejarah itu, akhirnya menemukan sesuatu yang kurang sehat pada zaman lampau itu. Nah, oleh karena itu yang harus kita buat pegangan, sing wis ya wis, sedurunge ayo dihati-hati, yang sudah biarlah berlalu. Karena sejarah sudah memberikan sen kepada kita, memberikan pelajaran, peringatan keras bahwa kerukunan itu pokok utama, syarat utama bagi kita untuk menjadi bangsa yang makmur. Jangan sampai kita terjadi perpecahan. Nah, kadang-kadang bicara tentang babat tanah Jawa, karena babat tanah Jawa itu memang sebagian merupakan sejarah, tapi sebagian kita artikan itu sebagai sastra, ya, karya sastra yang harus kita korek kembali tentang arti dan maknanya. Ini yang kadang-kadang setiap orang berbeda di dalam memandang atau mengartikan babat tanah Jawi itu. Nah, terutama tentang adanya sosok yang disebut dengan Sadapalon Naya Genggong. Nah, ini sering menjadi bahasan. Bahkan Sadapalon Naya Genggong ini juga diartikan Ki Lurah Semar, Bojronoyo, Ki Bojronoyo, Ki Lurah Semar. Itu ya jelas kalau diartikan keluar bisa kita artikan sebagaimana yang tadi saya sebutkan, energi alam. Nah, namun yang dibuat bahasan sering menjadi bahasan, bahkan mengarah kepada ramalan dan sebagainya, itu kita ketemukan perbedaan pandangan dari masyarakat yang membedah babat tanah Jawi ini. Babat tanah Jawi itu dibuat atau disusun oleh pujangga, oleh sastrawan, oleh para ahli itu pada zaman Demak. Jadi setelah Majapahit jatuh, setidak-tidaknya pada zaman Majapahit menjelang jatuh itu dibuat buku yang disebut dengan Surat Kondo. Akhirnya berkembang menjadi Babat Tanah Jawi, Darmo Gandul, Gatulucu. Itu penafsiran semua. Nah, coba sekarang kita mencoba mengorek ya tentang dialog antara Sunan Kalijogo dengan Brawijaya, Brawijaya dengan Sadapalon. Ini pada zaman berapa? Pada tahun berapa? Nah, dan menyebut Brawijaya, ini Brawijaya yang mana? Sebab kita kenal ya, Brawijaya pertama ini Raden Wijaya yang punya gelar Kertajasa Jayawardhana. Brawijaya kedua ini Jayanegara. Brawijaya ketiga Tribuna Wijaya Tunggadewi. Keempat Rajasa Negara atau Hayam Wuruk. Kelima siapa itu? Putra menantu dari Hayam Wuruk ini, siapa itu yang istri dari Kusuma Wardhana ya, Kusuma Wardhana. Lantas
Setelah itu ke-6 Suhita, ke-7 ini Kertawijaya. Nah, di sini sering kita disebut Brawijaya terakhir. Nah, Kertawijaya ini menjadi Raja Majapahit pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Kertawijaya ini yang punya gelar Wijaya Parakrama-Wardhana. Nah, ini punjer. Tapi inilah yang menurunkan putra yang akhirnya mendirikan Kesultanan di Mataram. Lahirnya Kesultanan Pakubuwono, Paku Alam, ya, Mangkunegaran. Ini dari Kertawijaya, salah satu putra dari Kertawijaya. Nah, padahal setelah Kertawijaya ini ada penerusnya, Raja Majapahit yang ke-7 yang bernama Raja Sawardhana. Raja Sawardhana ini disebut Sang Sinegara, nah, atau Bri Pamotan atau Bri Kauripan. Nah, ini pada tahun 1451 sampai 1453. Nah, berarti di sini ini putra Kertawijaya yang sampai pada garis Sutowijoyo. Di sini ada Kitas Pendowo, ya, Bondan Kejawan, ada Ki Ageng Anis, punya anak Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya anak Ki Ageng Pemanan. Ki Ageng Pemanan punya anak Sutowijoyo atau Pandaman Senopati. Nah, berarti putra dari Kertawijaya ini selama sekian ratus tahun, paling tidak 200 tahun, ini menjadi orang-orang biasa, orang kebanyakan, bukan menjadi raja. Dari Kitas Pendowo atau Bondan Kejawan ini sampai kepada Sutowijoyo, ini paling tidak 4-5 generasi. Nah, jadi dan sampai 4 generasi menjadi orang kebanyakan. Baru setelah Pemanahan punya anak Sutowijoyo, nah ini mendirikan Mataram, Kesultanan Mataram. Nah, di sini setelah Raja Sawardhana tadi ya, itu Majapahit pernah interregnum selama 3 tahun, dari 1453 sampai 1456. 3 tahun interregnum Majapahit itu tidak ada pimpinan. Tapi Majapahit masih ada ya, mungkin dipimpin oleh koalisi. Nah, setelah interregnum itu lahirlah Giri Sawardhana yang memerintah pada tahun 1456 sampai 1466. Cuma 1 tahun, 10 tahun ya. Terus dari Giri Sawardhana lahirlah Singawikrama-Wardhana. Ini Maharaja Majapahit. Singawikrama-Wardhana ini yang memerintah dari 1466 sampai 1474. Nah, bersamaan dengan Singawikrama-Wardhana ini lahirlah Kertabumi. Jadi pada saat itu, pada tahun 1474 ini ada dua kekuatan. Jadi istilahnya bahasa Jawa itu matahari sengenge kembar. Ada di Majapahit ada 2 kekuatan. Satu Singawikrama-Wardhana, yang kedua Bri Kertabumi muncul. Bri Kertabumi. Nah, pada tahun-tahun ini keturunan dari Kitas Pendowo, Ki Ageng Anis ini sebelum jadi raja. Akhirnya Kertabumi punya anak Raden Patah. Raden Patah punya anak Adipati Yunus. Adipati Yunus punya anak Tranggono. Nah, ini akhirnya mendirikan Demak, Kesultanan Demak. Nah, ini orang menjadi hati-hati menjadi bingung. Lantas setelah Kertabumi ya meninggal, lahirlah Girindawardhana. Semua sejarawan itu meyakini bahwa Raja Majapahit terakhir itu Girindawardhana. Jadi yang keberapa itu? 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kemana Girindawardhana ini? Padahal di sini sudah timbul kekuatan, ada Kesultanan di Mataram, ada terus diawili dengan Demak. Demak ini sendiri bukan garis daripada Kitas Pendowo, bukan garis Bondan Kejawan, tapi garis dari Raden Patah yang akhirnya mendirikan Demak. Demak di Sultan pertama itu Raden Patah, Jimboningrat ya, Adipati Demak ya. Yang kedua itu Adipati Yunus, Pangeran Sabranglor itu. Yang ketiga Trenggono. Dan
pada saat zaman Trenggono timbul perlawanan dari Hadiwijoyo Joko Tingkir ini mendirikan Pajang. Nah, setelah Pajang jatuh baru muncullah garis Getas Pendowo ini, Sunan Kejawan ini, Pandeman Senopati yang melahirkan Mataram. Sampai sekarang ini Suruh Jogja itu. Nah, sedangkan terjadinya perubahan ideologi dari ideologi Mojopahit menjadi ideologinya Mataram, ya, Mataram yang baru. Itu di timur masih ada kekuatan dari Girinda-Wardhana itu. Jadi itu Profesor Dr. Slamet Mulyana mengatakan bahwa Raja Sawardhana atau Sangsi Negara itu beri kahuripan. Sebelum menjadi Maharaja, beliau menjadi raja daerah, semacam gubernur di Kahuripan. Nah, Kahuripan itu wilayahnya di timur Pulau Jawa, yang berarti di antara Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan ini. Inilah yang akhirnya menurunkan sampai pada Trunojoyo dan Suropati. Nah, ini yang jarang dipahami. Garis terah dari Kertawijaya yang bergelar Wijaya Parakrama Wardhana ini pecah. Nah, oleh karena itu kalau kita amati ya, semua negara itu lahir pasti pertama dalam bentuk kerajaan. Pertama itu semua negara kerajaan, kekaisaran. Nah, akhirnya apa yang terjadi dalam setiap negara yang berbentuk kerajaan itu, si penguasa turun temurun, putra mahkota menjadi raja, terus setiap putra mahkota menjadi raja, tidak terkalahkan kecuali ada pemberontakan. Nah, pada saat garis keturunan ini sudah cukup jauh, sampai 200 tahun, 300. Nah, keturunan dari pendiri tadi sudah ribuan bahkan jutaan. Keturunan dari pendiri tadi. Seperti halnya ya Raden Wijaya. Ya. Itu pada saat beliau wafat diganti Jayanegara. Jayanegara diganti oleh Tribuana. Tribuana diganti oleh Hayam Wuruk. Nah, pada saat Hayam Wuruk, putra dari Raden Wijaya ini tidak banyak. Jadi garis dari Raden Wijaya tadi tidak banyak. Mungkin ya sekitar 20, 10. Ya. Tapi demikian sampai kepada Kertawijaya sudah turunnya ke-7, mungkin ke-8. Nah, cicit-cicit dari Raden Wijaya tadi banyak. Paham ya? Banyak sekali. Nah, sehingga masing-masing merasa punya hak atas kerajaan. Nah, timbullah pemberontakan. Di mana-mana itu. Di mana-mana timbullah pemberontakan. Jadi apalagi pada zaman Singa Wikramawardhana 1474, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Mojopahit itu pada tahun 1293. Demikian 200 tahun atau 300 tahun. Nah, namanya keturunan dari Raden Wijaya itu kan banyak. Iya. Kan banyak. Nah, apalagi kalau ditarik ke belakang zaman Singosari, putra dari Ken Arok. Cita-cita Ken Arok pada tahun 1400. Nah, berapa banyaknya? Nah, inilah. Maka semua negara selalu terjadi pemberontakan dari garis raja-raja pendiri itu. Lahirnya di sini satu tekad, satu kehendak, satu reformasi ya, kehendak reformasi dari setiap ilmuwan untuk mereformasi keadaan. Timbullah demokrasi. Demokrasi yang pada intinya bahwa pengganti pimpinan atau penguasa bukan lagi keturunan tapi dipilih. Nah, dipilih karena sudah tidak mungkin lagi kalau keturunan timbul pemberontakan lagi, dipilih. Nah, walaupun tidak dipahami, disadari dan tidak disadari, yang menjadi calon-calon yang dipilih ini masih garis keturunan dari yang di atas, masih garis, masih cucu-cucu daripada pendirinya tadi. Cuma masyarakat tidak akan paham, tidak akan mengurut. Calon ini presidennya 5 misalnya, presiden dan wakil presidennya 3, berarti 6 presiden dan wakil presiden. Siapa ini? Ya, orang yang waktu itu memang dianggap layak.
dicalonkan dan mencalonkan. Tapi kalau terus ke belakang, ini tidak jauh daripada keturunan para raja-raja dulu. Nah itu di mana-mana, di mana-mana. Nah, ini yang sering terjadi, maka dibilang demokrasi.